kebenaran firman-Mu. Dan bukan hanya itu ya Bapa, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar, kami mengerti, kami pahami, bisa kami lakukan di dalam hidup kami, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan seperti yang dikehendaki Tuhan. Dijauhkanlah kami dari segala gangguan, segala hal-hal yang bisa memecah perhatian kami, konsentrasi kami. Dijauhkan dari segala kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan, mengambil kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami bisa menyediakan hati kami, membuka hati kami seluas-luasnya bagi kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, berdoa, memohon semua ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini diberi judul God's Wisdom and the Future, atau hikmat Allah dan masa depan. Ya, firman Tuhan ini diambil dari Kejadian 50 ayat 1 sampai 26. Saya akan membacakannya, cukup panjang, tetapi Bapak Ibu saudara-saudari bisa menyimaknya. Bagi yang bawa Alkitab, silahkan buka Alkitab sendiri. Yang tidak bawa bisa dilihat di layar ya. Kejadian 50 ayat 1 sampai 26 saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Lalu Yusuf merebahkan dirinya, mendekap muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya. Sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, jika kiranya aku mendapat kasih-Mu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali. Lalu berkatalah Firaun, pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Gosyen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia, sehingga iring-iringan itu sangat besar. Setelah mereka sampai ke Goren Hatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Hatat itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim, yang letaknya di seberang Yordan. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya,
dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak Ibu, saya dikasih Tuhan. Apa sudah habis ya? Hah? Oh, ada ayat 25 dan 26-nya ya. Ayat 25, 26. Nah, ini. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu, pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sana. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara tahu kisah Yusuf ya? Kisah Yusuf, bagaimana Yusuf dari muda ya, remaja itu dijahati oleh saudara-saudaranya. Saudaranya ada berapa orang? 11 ya. Anak Israel itu 12. Satu Yusuf, 11 saudaranya. Adiknya satu, namanya Benyamin. Nah, 10 orang yang jadi kakak-kakaknya itu yang jahat ya. Bagaimana Yusuf diperlakukan tidak manusiawi ya. Ya, dia dianiaya, kemudian dimasukkan ke lubang ya, sumur yang dalam, sampai akhirnya kemudian dijual, saudara. Dijual jadi budak ke orang Midian. Orang Midian bawa ke Mesir, kemudian menjual lagi ke pas pampres ya. Zaman sekarang pas pampres, tapi kalau zaman dulu itu kepala pasukan istana ya, sama ya kayak pas pampres. Kepala pasukan istana namanya siapa? Potifar ya. Potifar, saudara. Saudara tahu ceritanya bagaimana Yusuf kemudian disertai Tuhan dimanapun dia berada, di tempat yang sulit sekalipun Tuhan memberkati dan menolong dia. Kenapa saudara-saudaranya berbuat jahat? Karena iri hati, saudara. Ya, surat Yakobus mengatakan di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan, saudara. Saudara, Yusuf itu kemudian singkat cerita menjadi orang nomor 2 di Mesir, ya, raja muda. Kuasanya hanya ada di bawah raja Mesir Fir'aun, saudara. Jadi dia orang yang sangat berkuasa, ya, punya kedudukan tinggi di seluruh Mesir, saudara. Orang nomor 2. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, tadi nats yang kita baca, ketika Yusuf
berhasil di Mesir, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia angkut semua saudara-saudaranya pindah ke Mesir, termasuk bapaknya yang bernama Yakub atau Israel, ya. Di sana mereka hidup berkelimpahan, sebab hanya di Mesir yang ada makanan ketika terjadi kelaparan, ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah Yusuf mendendam kepada saudara-saudaranya? Ya, nanti kita akan bahas. Tetapi saya mau cerita, saudara. Ada seseorang yang begitu sakit hati, ya, dengan saudaranya, ya, sehingga ada kepahitan, saudara. Dia menyimpan sakit hati dan dendam, ya, sampai dibawa mati, saudara. Sampai dibawa mati. Orang yang menyakiti dia pun sudah mati, tetapi dia masih sakit hati, saudara. Dia masih menyimpan amarah, dendam. Saudara, bisa ya orang seperti itu? Sangat bisa, saudara. Sangat bisa. Mungkin juga di antara kita ada yang punya sakit hati, kepahitan, ya. Jangan disimpan, saudara, ya. Nanti saudara makan hati, ya. Makan hati, ya. Sakit hati, makan hati, nanti rusak tubuh saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yusuf dijahati oleh saudara-saudaranya dari muda, ya, sampai dipisahkan dari kedua orang tuanya karena dijual ke Mesir, saudara. Saudara-saudaranya berbohong kepada ayah mereka bahwa Yusuf sudah dimakan binatang buas, ya. Saudara, singkat cerita, ketika di Mesir Yusuf berhasil, ayahnya juga sudah kembali, ya, menemukan anak kesayangannya, dan kemudian di cerita kita yang kita baca, Yakub mati, ya, Israel mati. Saudara, itu tadi baca, ya, perkabungan luar biasa, ya. Ditangisi berapa lama? 70 hari, saudara, ya. Saya tidak tahu apakah di Toraja juga mengadopsi firman Tuhan ini, ya. Jadi kalau ada perkabungan tuh panjang, ya, berhari-hari, lama sekali. Kemudian pesan Israel tuh tidak mau dikuburkan di Mesir, harus dibawa ke tanah perjanjian yang diberikan Tuhan, yaitu tanah Kanaan, sehingga Yusuf membawa mayat ayahnya untuk dikuburkan di Kanaan. Begitu panjang iring-iringan, saudara. Yang ingin diberitakan firman Tuhan pagi ini adalah ketika saudara-saudara Yusuf mengetahui ayahnya sudah mati, mereka ketakutan, saudara. Ketakutan karena mereka mengingat, ya, kejahatan mereka, ya, apa yang sudah mereka lakukan kepada Yusuf, sehingga mereka mengarang cerita, saudara. Dikatakan ayahnya berpesanlah sebelum meninggal supaya katakan ke Yusuf untuk mengampuni saudara-saudaranya, seperti itu. Dan reaksi Yusuf apa, saudara? Nangis, saudara, ya, menangis. Karena tidak seperti itu, ya, Yusuf itu tidak ada sedikit pun niat untuk membalas dendam atau sakit hati saudara-saudaranya. Hal pertama yang bisa kita pelajari, mengapa Yusuf bisa seperti itu, ya? Mengapa Yusuf tidak menyimpan dendam, sakit hati, tinggal di dalam kepahitan, dan kemudian tidak membalas saudara-saudaranya, ya? Padahal Yusuf itu sudah mempunyai kekuasaan, ya, kekuatan, kekuasaan, dan pengaruh, ya. Sangat mudah untuk menindas atau membalas kejahatan saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tidak punya niat, keinginan sedikit pun untuk membalas saudara-saudaranya. Mengapa bisa seperti itu, saudara? Yang pertama, Yusuf menyadari dirinya bukan Allah,
Yusuf menyadari dirinya bukan Allah. Di dalam ayat 18 dan 19 dikatakan, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Ayat 19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf menyadari bahwa dia bukan Allah. Ya. Jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Yusuf menyadari ada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa yang menyertai hidupnya dan yang mengangkat dia dari segala penderitaan, kesulitan, ya. Bagaimana dia di penjara, Tuhan yang melepaskan, menolong, ya. Beri hikmat, bisa menafsirkan mimpi sehingga dia di kemudian hari bisa menjadi orang yang berkuasa. Tuhanlah yang melepaskan dia, Tuhan yang menyertai hidupnya. Dia menyadari hanya ada satu Allah saja, tidak ada yang lain, saudara. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, makhlukado, next. Berbahagialah orang yang menemukan, ya. Saudara perhatikan dan simak baik-baik pernyataan ini, ya. Berbahagialah orang yang menemukan bahwa hanya ada satu Allah dan berhenti melamar untuk posisi itu. Saudara, mungkin di antara kita sering ingin menjadi seperti Allah, ya, ingin berperan seperti Allah. Ada sakit hati, inginnya dibalas, ya, inginnya balas, ya. Padahal firman Tuhan mengatakan di surat Roma, Tuhan berfirman, pembalasan adalah hakku, ya. Jadi manusia itu tidak berhak balas jahat dengan jahat. Kalau ada orang menyakiti kita, gimana? Bersyukur, ya. Bersyukur, Tuhan, saya ketemu orang seperti ini, ya. Orang yang menyakiti saya, orang yang tidak tahu diri, yang tidak tahu terima kasih. Bersyukur, Tuhan, membuat saya menyadari bahwa saya manusia terbatas, ya. Yusuf mengatakan, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Artinya Yusuf menyadari bahwa Allah adalah Allah dan dirinya adalah manusia, ya, bukan Allah. Saudara, kita harus menyadari itu, ya. Saya manusia terbatas, saya harus tunduk takut akan Allah, ya, dan menyerahkan segala sesuatu kepada Dia. Ini penting, saudara, penting. Ada banyak orang ingin seperti Allah, ya. Mengapa Hawa jatuh ketika di Taman Eden? Karena iblis mengatakan, kamu nggak akan mati kalau makan buah itu, tapi kamu akan seperti Allah kalau makan buah itu. Jadi pengen, ya, pengen, saudara. Saudara, dari zaman dulu purbakala sampai zaman modern sekarang ini, ada banyak orang ingin seperti Allah, ya. Kalau bisa begini begitu, ya. Kalau bisa semua kita yang menentukan, mengatur, ingin seperti Allah, saudara. Yusuf menyadari bahwa dia manusia terbatas, manusia biasa, tetapi hanya ada satu Allah, ya. Dia menyadari hal ini, ya, sehingga dia bersikap sesuai dengan kesadarannya ini, ya. Jangan ingin seperti Allah. Yang kedua, saudara, Yusuf menyadari bahwa Allah penuh hikmat dan memegang kendali atas segala sesuatu, ya. Yusuf menyadari. Dari mana kita tahu? Dari ayat 20 dia mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, Allah itu Allah yang penuh hikmat, ya. Hikmat Allah itu tak terselami. Kita tidak mengerti, saudara. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, John Piper, ya, menulis dalam bukunya, Tuhan punya 10.000 cara, ya,
melakukan hal-hal di dalam hidup kita. Mungkin yang kita ketahui hanya 3 hal saja, ya. Artinya sedikit, tidak sebanding. Saudara, rencana Tuhan, hikmat Tuhan tak terselami. Dia mengatur segala sesuatu yang baik untuk kita, ya. Kita tidak mengerti, kita tidak tahu, saudara. Tetapi Yusuf menyadari, ya, menyadari. Saudara, kenapa Yusuf bisa mengerti hal ini? Karena dia sudah mengalami, ya, hidup dipimpin disertai Allah. Dari mulai dia dianiaya, dibuang, dimasukkan ke lubang sumur, dijual jadi budak sampai di Mesir, saudara. Difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara, saudara. Dia tidak punya salah, ya, tapi difitnah masuk penjara. Di penjara pun dia tidak putus asa, tidak berkeluh kesah, menangis, mengasihani diri sendiri dan menyesali keadaannya. Tidak, saudara, ya. Tapi dia tetap bekerja dengan rajin, mengerjakan segala tugas tanggung jawabnya, sehingga semua orang bisa lihat, kepala penjara pun bisa lihat, ya, oh ini orang bisa dipercaya dan baik, disiplin, bertanggung jawab atas segala pekerjaan yang diberikan, sehingga kepala penjara mempercayakan dia untuk mengurusi segala sesuatu di penjara tersebut. Saudara, Yusuf menyadari ada Allah yang berdaulat, ada Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu, ya. Ada pujian yang mengatakan dia buka jalan, ya. Dia buat jalan saat tiada jalan, dia bekerja di jalannya, tidak diketahui kita, saudara. Tuhan tuh sedang merenda, ya, bekerja. Semua kita tidak mengetahuinya, saudara. Dulu waktu saya baru menikah, kemudian punya anak 1, ya, anak saya masih kecil, saudara, mengalami ususnya itu, usus kecil masuk ke usus besar, begitu, ya. Jadi mampet, saudara. Dikasih minum keluar lagi, dikasih makan keluar lagi, ya. Tiffany itu yang baru menikah itu. Kami sebagai orang tua, ya, masih muda, ya, belum banyak pengalaman, kadang bingung, ya, kenapa bisa seperti ini, ya. Masuk rumah sakit, baru di bawah 1 hari dokter memutuskan harus operasi ini, tidak bisa tidak, katanya. Bapak tanda tangan. Kalau tidak tanda tangan nggak bisa dioperasi. Ini harus segera, katanya. Saya mau nanya ini itu juga dokternya sangat pelit penjelasannya. Artinya tuh susah sekali. Akhirnya, ya, kalau memang operasi bisa menolong, ya udahlah, saya tanda tangan, ya. Saya terus berdoa, Tuhan seperti apa ini, ya. Akhirnya, saudara, Tuhan menolong, ya. Operasi berjalan dengan baik, Fani bisa sembuh. Cuman waktu itu buat bayar rumah sakit sulit, ya, karena biaya operasi waktu itu belum ada BPJS besar, ya. Tapi Tuhan mengatur semua itu, ya. Ada seorang yang baik hati kemudian membayar semua biaya rumah sakit. Saudara, banyak hal lain lagi, ya, yang kalau kami renungkan, ya, pikirkan, itu ada di dalam rencana Allah. Allah yang mengatur segala sesuatu, dan Allah yang membawa kami sampai kepada kehidupan sekarang ini, saudara, ya. Ada banyak suka duka, ada banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, langkah-langkah yang salah, pilihan-pilihan yang salah, keputusan-keputusan yang salah. Tetapi di dalam kesemuanya itu Allah turut bekerja, saudara, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Prinsip saya mengasihi Tuhan aja.
Saya mengasihi Tuhan saja. Saya tidak pernah menyangkal Dia. Saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Suka duka seringkali Tuhan izinkan terjadi. Itu membentuk kami semakin matang, semakin dewasa, ya. Sampai kami menyimpulkan seperti Yusuf itu, ya, Allah berdaulat atas segala sesuatu. Allah yang penuh hikmat, yang jalan-jalannya seringkali tidak terselami. Saudara, percaya saja. Percaya saja, saudara. Kalau saudara mengalami kesulitan, masalah-masalah, penderitaan, bahkan dijahati orang, ya, seperti Yusuf dijahati orang, dia tetap percaya kepada Allah. Allah berdaulat atas segala sesuatu. Allah tidak pernah kalah terhadap kejahatan. Allah yang memegang kendali segala sesuatu. Allah yang bisa membawa kita ke jalan-jalan yang indah, yang mulia, yang baik. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Yusuf menyadari hal ini, ya. Memang dia tidak menyangkal bahwa saudara-saudaranya jahat dan dia mengalami kesukaran, penderitaan, saudara, ya. Tetapi dia percaya semua ada di bawah kendali Tuhan. Tuhan mereka-rekakan yang baik bagi dia. Saudara harus percaya, Tuhan juga mereka-rekakan yang baik buat saudara, ya. Karena Dia Allah yang baik, bukan Allah yang jahat. Percaya saja. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah komplain, bersungut-sungut. Tetapi sebaliknya, menerima. Ini kuncinya, saudara. Menerima keadaan, ya. Menerima keadaan dan percaya bahwa Allah sedang merenda, Allah sedang membawa kebaikan bagi hidup kita. Saudara, ini harus betul-betul kita sadari. Di tengah-tengah masa yang sukar, yang sulit, ya, kita tetap percaya Allah memegang kendali dalam segala hal, ya. Firman Tuhan banyak, ya, yang menyatakan bahwa Allah lah yang memegang kendali. Di dalam Yesaya 45 dikatakan begini, ya, ayat 5, 6, dan 7. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Mungkin saudara berpikir, Tuhan menciptakan nasib malang, ya? Ya, firman Tuhan bilang seperti itu. Artinya apa, saudara? Artinya Allah memegang kendali, ya. Jadi Allah tidak pernah terkejut atau kaget, kenapa orang ini mengalami nasib malang, ya? Tidak. Tuhan tahu dan Tuhan izinkan semua terjadi di bawah kolong langit ini, ya. Semua ada di bawah kendali Tuhan. Di seluruh alam semesta, Dialah Tuhan, tidak ada yang lain. Dialah yang berkuasa. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu atas izin Tuhan, saudara, ya. Saudara mau mengalami sedih, senang, suka, duka, sehat, kuat, sakit, bahkan mati, semua ada di tangan Tuhan, saudara, ya. Jadi jangan takut, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mempercayai Dia, ya, betul-betul mempercayai Dia, menyerahkan hidup kita kepada Dia, Dialah yang memegang kendali, saudara. Serahkan saja, ya. Kita mau susah, mau senang, mau sakit, Tuhan izinkan kena COVID atau tidak, semua ada di bawah kendali Tuhan, saudara. Saudara, saya punya prinsip begini, ya. Pokoknya saya menjaga hati saya tulus, murni, motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dan saya
lakukan aja segala sesuatu sesuai atau sejalan, seturut dengan firman Tuhan. Saya punya motivasi yang benar di hadapan Tuhan, saya berani lakukan, saudara. Kenapa, saudara? Karena saya mempercaya Allah yang memegang kendali, saudara. Saya ke pasar atau kemana-mana, ya pakai masker. Kenapa? Karena itu protokol kesehatan yang dikeluarkan pemerintah, ya. Saya takut enggak, saya enggak takut kemanapun, ya. Karena saya percaya Allah bersama saya, Allah memegang kendali hidup saya, Allah yang mengizinkan sesuatu terjadi atas hidup saya. Kalau saya tidak pernah kena COVID, semua juga karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, ya. Kalau saya kena COVID, itu pun Tuhan izinkan, ya. Kena atau tidak kena, mati atau hidup, di bawah kendali Tuhan. Percaya saja, saudara, ya. Kalau kita punya motivasi yang benar, tujuan-tujuan yang benar dan memuliakan Dia, kenapa kita tidak berani lakukan, saudara? Kenapa kita tidak berani ke gereja beribadah kepada Tuhan, ya? Kenapa kita tidak mau melakukan yang baik, yang benar? Saudara, seringkali kita dibatasi oleh pengertian sendiri, takut, sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya. Bukan berarti saudara hidup sembarangan, ya. Ya, patuhilah protokol kesehatan, ya. Pakai masker juga jangan asal-asalan, ya. Hidung masih terbuka, kanan kiri masih bolong begitu, ya. Kadang melorot sampai di dagu dibiarkan. Nah, itu bukan pakai masker, saudara. Jadi mempercayai hidup kepada Tuhan itu bukan asal-asalan. Kita hidup mematuhi hukum-hukum dan aturan-aturan yang berlaku, saudara. Karena Tuhan juga berbuat atau melakukan segala sesuatu seturut dengan hukum alamiah, ya, hukum alamiah. Kalau saudara tidak hati-hati, sembarangan, saudara jatuh, ya jatuh ke bawah, saudara. Karena Tuhan yang ciptakan hukum gravitasi, ya. Jadi kita tidak bisa menentang hukum-hukum alamiah juga, karena semua Tuhan yang ciptakan. Pendeknya, saudara, segala sesuatu diizinkan terjadi dalam hidup kita, semua ada di bawah kendali Tuhan, ya. Percaya saja, lakukan yang benar, motivasi yang tulus, murni di hadapan Tuhan. Hidup kita di tangan Tuhan, mati hidup kita ada di tangan Tuhan. Kemudian di dalam Yesaya 54 ayat 16, sesungguhnya akulah yang menciptakan tukang besi yang menghembus api dan menghasilkan senjata menurut kecakapannya. Tetapi akulah juga yang menciptakan pemusnah untuk merusakannya. Saudara, kalau saya renungkan ayat ini, ya, Tuhan yang menciptakan tukang besi. Kalau tukang besi itu bisa punya keahlian, kecakapan untuk membuat besi, ya, untuk membuat senjata, itu semua karena Tuhan, saudara, ya. Jadi tidak ada manusia yang bisa bermegah atau sombong, ya, karena hebat dan kuatnya aku ini, nggak bisa, ya. Kalau Tuhan tidak izinkan, saudara bernapas pun susah, ya. Saudara mau angkat sebelah tangan pun susah. Jangan dikira gampang nih, Pak, angkat tangan nih gampang. Kalau Tuhan tidak izinkan, saudara kena stroke, harus digotong orang, masuk rumah sakit. Jangan sombong, ya. Jangan bermegah, percaya dan takut akan Tuhan, saudara. Takut akan Tuhan, menyadari bahwa Tuhan yang penuh hikmat itu yang memegang kendali atas segala sesuatu. Yusuf menyadari hal ini, ya, sehingga dia mengatakan kepada saudara-saudaranya, jangan takut, akukah pengganti Allah? Yusuf tidak mau mengambil posisi Allah, saudara, ya. Dia menyadari dia manusia terbatas, Allah yang berkuasa, Allah yang mereka-rekakan. Kalau dia mengalami kesulitan,
dan sekarang berhasil, itu juga semua rekaan Allah, ya. Rasul Paulus menulis di dalam Roma 8:28. Ada yang hafal? Kita tahu sekarang Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ingat itu ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan ini yang sering kali saya pakai untuk menasehati anak saya waktu dulu masih kuliah di Taiwan, ya. Fani, papi cuman mau pesan, ya. Tugas Fani atau yang harus Fani lakukan mengasihi Tuhan, ya. Percaya saja, mengasihi Tuhan. Kalau tidak mengasihi Tuhan, di dalam 1 Korintus 16 dikatakan terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan, ya. Mengasihi Tuhan aja, ya. Serahkan segala sesuatunya kepada Dia, maka Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia, saudara. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, jangan harap, ya, saudara menerima yang baik dari Tuhan, ya. Ironi sekali, ya, kalau Tuhan, oh ini nggak mengasihi saya nih, wow, saya berkati, saya tolong, ya, saya lindungi. Nah itu kan nggak logika, ya, nggak logika. Saudara harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Maka Tuhan mereka-reka yang baik buat saudara. Kalau saudara mengalami hal-hal yang buruk, ya, saudara harus introspeksi. Apakah saya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah Tuhan segala-galanya di dalam hidup saya? Apakah Tuhan yang utama di dalam hidup saya? Atau saya mengasihi diri sendiri dan mementingkan diri sendiri, ya. Saudara, saya memahami hal ini, ya, dan saya praktekkan. Kasihi dia dengan sepenuh hati. Selebihnya Tuhan yang atur, Tuhan yang mengatur hidup saya. Itu yang saya praktekkan dari muda, saudara. Yusuf mengerti dan menyadari bahwa Allah penuh hikmat dan segala sesuatu ada di bawah kendali Dia. Kemudian yang berikut, Yusuf menyadari bahwa dia adalah saluran berkat Tuhan, saudara. Dari muda dijahati oleh saudara-saudaranya, dia bukan hanya tidak membalas jahat dengan jahat, dia bukan hanya tidak mendendam atau sakit hati, tetapi sebaliknya dia menjadi saluran berkat buat saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat kepada dia. Saudara, kalau ada saudara-saudara yang berbuat jahat kepada saudara, apa yang saudara lakukan? Balas, ya? Atau tidak balas, Pak, tapi saya diamin saja. Saya diamin, sebodoh dia mau apa, saya nggak peduli. Nah, itu sama, saudara, ya. Sama, membalas dengan diam. Tuhan menginginkan setiap anak-anaknya, setiap pengikutnya itu aktif untuk berbuat baik, saudara, untuk berbuat baik. Karena kita sudah lebih dahulu menerima kebaikan dari Tuhan, ya. Nanti saya rugi dong, Pak. Ya, untuk itulah kamu dipanggil, ya, untuk menderita bersama Kristus. Kristus sudah menjadi contoh dan teladan. Tuhan rela mati di atas kayu salib ganti dosa kita. Kita yang tidak tahu diri, kita yang jahat, kita yang najis, tetapi Tuhan rela karena Dia adalah kasih. Allah adalah kasih. Segenap keberadaan Allah itu kasih, ya. Jadi Dia tidak bisa tidak mengasihi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa meneladani Kristus, ya, mengikuti jejaknya? Yusuf melakukan itu, ya.
Jadi bukan balas jahat dengan jahat, jahat balas dengan baik. Nah, susah saudara ya. Saudara dengar mah enak ya. Hebat ya Yusuf. Saya juga mau seperti Yusuf. Tapi nanti ya, kalau ada yang berbuat jahat sama saudara, bisa nggak saudara balas dengan baik ya? Ada orang jahat sama kita, kita kirim kue, makanan ya, supaya jahat balas dengan baik. Yusuf mengatakan di ayat 21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara-saudaranya udah takut, saudara. Wah, kalau Yusuf balas kejahatan kita, matilah kita. Dia orang yang berkuasa ya. Bahkan di seluruh Mesir, dia orang nomor 2. Dia juga yang punya makanan minuman, ya. Karena ada di bawah kuasa Yusuf. Firaun sudah menyerahkannya kepada Yusuf untuk mengatur segala sesuatu di seluruh Mesir, ya. Hanya di Mesir yang ada makanan, di seluruh dunia terjadi kelaparan. Kalau Yusuf balas, matilah saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tidak mau jadi Tuhan, menyadari Tuhan memegang kendali. Yusuf juga menyadari bahwa dia adalah hamba Tuhan, saluran berkat Tuhan, alat Tuhan. Dia harus menyalurkan kebaikan-kebaikan yang sudah dia terima dari Tuhan kepada orang lain juga, termasuk saudara-saudaranya yang jahat. Dia kasih makan, saudara. Saudara, di masa pandemi seperti ini terjadi banyak kesulitan. Orang-orang susah cari makan, cari pekerjaan, bahkan yang dulunya hidup mapan punya pekerjaan hilang. Pekerjaannya, penghasilannya tidak ada. Di keluarga terjadi kekacauan, ada banyak orang yang bunuh diri, yang tidak bunuh diri mati kena COVID dan lain-lain, sudah. Ada banyak kesulitan, kesukaran ya. Apakah kita bisa menjadi saluran berkat? Ketika Tuhan membuat hidup kita baik ya, semua berjalan dengan lancar, sehat, kuat. Apakah kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang memerlukan pertolongan? Itu pertanyaannya, saudara. Ya. Yusuf menyadari itu, makanya dia berkata, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Saudara, inilah teladan hidup yang harus kita contoh ya. Seperti Kristus ya, yang sudah memberi contoh teladan, meninggalkan jejak bagi setiap kita yang dipanggil oleh Dia, supaya kita mengikuti jejaknya. Dia hanya berbuat baik dan mengasihi ya. Dijahati, bahkan sampai mati, dia tetap baik, dia tetap mengasihi ya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu yang diperintahkan Tuhan, jadi terang, saudara, supaya orang lihat bahwa kita baik dan orang yang melihat itu memuliakan Bapa di sorga. Saudara, hidup kita itu, khususnya orang-orang Kristen itu seperti kitab terbuka, saudara. Bisa dibaca semua orang ya. Orang akan melihat orang ini baik atau orang ini jahat ya. Orang ini licik atau orang ini tulus. Orang akan melihat, saudara ya. Jangan berpikir saudara bisa sembunyi ya. Semua kita bisa tahu kan. Kalau kita berhadapan dengan orang, kan udah kenal gitu loh ya. Udah kenal, sering berkomunikasi, kita akan segera tahu, saudara. Oh, orang ini baik, orang ini tulus ya.
Atau orang ini munafik, orang ini jahat, orang ini licik. Tahu saudara, ya, tahu. Nah, Tuhan menginginkan supaya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kemudian di dalam Galatia 6, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita loh ya, sebelum Tuhan datang atau sebelum kita dipanggil pulang ya, kesempatan masih ada sebelum Tuhan datang atau sebelum kita dipanggil pulang. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, saudara. Apakah di antara kita, Bapak Ibu saudara sekalian, punya musuh orang Kristen? Ada? Atau sakit hati sama orang Kristen dari gereja lain atau di gereja sendiri? Wah, itu jangan sampai ya. Kasih semua orang, terutama saudara-saudara seiman ya. Jadi saudara-saudara seiman yang sudah di dalam Kristus itu harus lebih dikasihi lagi ya. Karena nantinya juga kita ketemu lagi saudara ya. Di kekekalan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus ketemu lagi saudara ya. Kalau yang tidak di dalam Tuhan Yesus, kita tidak akan ketemu lagi. Di dunia ini aja kita ketemu. Jadi marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada refleksi yang harus kita renungkan, refleksi kehidupan. Bagaimana menerima realita kehidupan yang penuh kejahatan dan penderitaan dengan rencana Allah yang mendatangkan kebaikan. Nah, itu saudara harus pikirkan ya. Bagaimana Pak, kenyataan hidup ternyata saya dijahati orang, ternyata saya mengalami kesukaran, penderitaan. Bagaimana dikatakan Allah merencanakan yang baik tentang hidup saya? Saya mengalami kesukaran-kesukaran seperti ini. Percaya saja, Tuhan sedang mereka-rekakan yang baik bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Percaya saudara ya. Jangan meragukan Allah sedikit pun ya. Jangan bimbang dan ragu. Jangan saudara berkata, tapi nanti gimana? Tapi nanti gini gitu ya. Itu artinya meragukan. Percaya saja ya. Memang sekarang mungkin kelihatan buruk, mengalami kesukaran, tapi percaya saja Allah sedang merenda, Allah sedang mereka-rekakan yang terbaik bagi saudara dan saya. Semakin saudara sungguh-sungguh mengasihi Dia, semakin Allah mereka-rekakan yang baik buat saudara. Bagaimana Anda dapat melatih diri untuk tetap rendah hati? Kalau saudara diberikan kekuasaan, kekayaan, kelimpahan, atau kedudukan, ya, power, jabatan, bisa nggak tetap rendah hati? Tetap jangan mau jadi Tuhan, ya. Kalau saudara punya kekuasaan, seringkali sewenang-wenang, ya, menindas orang, ya, apalagi yang nggak baik sama saya akan tekan dia, ya. Saudara itu mau jadi Tuhan, ya. Tetap rendah hati, tetap percaya kepada Tuhan, bahkan bisa menjadi saluran berkat. Saluran berkat. Kalau saudara diberkati lebih, saudara punya kedudukan, jabatan, kekuasaan, jadi berkat, saudara. Jangan menyusahkan orang. Kalau ada kan yang sering digemakan orang di zaman dulu tuh kan, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, gitu kan? Zaman dulu bikin KTP aja sulit setengah mati, padahal gampang. Zaman sekarang puji Tuhan, ya, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi ada banyak yang dipermudah, saudara, ya,
bikin KTP, langsung datang, langsung jadi, ya. Sekarang vaksin juga dipermudah. Saya dari dulu nggak dapat vaksin, saudara. Padahal hamba Tuhan itu harusnya yang pertama, ya, tenaga kesehatan, hamba Tuhan, ya, yang yang kerja di publik, ya, itu didahulukan harusnya. Tapi saya nggak dapat, saudara, ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin ada ketidakadilan dan lain-lain, saya tidak tahu, ya. Tapi kemudian dapat. Tapi sekarang saya dengar dipermudah lagi, dimanapun bisa, ya. Jadi asal bawa KTP, daftar, langsung dilayani. Ya, itu yang dikeluarkan aturan baru dari pemerintah, saudara. Memang harusnya seperti itu, ya. Jangan, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah, ya. Harusnya anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, kebalikannya, ya. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah itu, ya. Karena kita jahat, saudara, ya. Jahat, licik, dan mau cari keuntungan. Harusnya anak-anak Tuhan tuh, apalagi kalau jadi pejabat, ya, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Jadi saluran berkat, saudara, buat semua orang, ya, supaya nama Bapa ditinggikan, dimuliakan. Pertanyaannya, bagaimana Anda dapat melatih diri? Itu caranya harus dipraktekkan. Hari lepas hari dipraktekkan, saudara. Dari waktu ke waktu, sampai Tuhan memanggil kita. Praktekkan. Kita jadi orang yang baik, saudara. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan, ya. Selagi masih ada kesempatan. Sebentar lagi Tuhan datang, kita siap menghadap Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami melihat kisah Yusuf yang terkenal itu. Bagaimana dia mengalami berbagai-bagai kesulitan, penderitaan oleh karena orang-orang yang berbuat jahat kepada dia. Tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menyertai dan mengangkat Yusuf menjadi orang yang berhasil dan menjadikan Yusuf orang yang baik dan memuliakan Bapa di sorga. Tuhan, di tengah hiruk pikuk kehidupan di zaman kini, kami mau Tuhan mengikuti contoh teladan Yusuf. Terlebih lagi teladan Engkau yang sudah datang ke dunia ini rela menderita, bahkan mati di atas kayu salib. Engkau mengasihi orang-orang yang jahat, yang memusuhi Engkau. Tuhan, kami mau mengikuti jejak-Mu. Jadikan kami garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, supaya orang melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan nama Bapa di sorga. Percaya penuh kepada Engkau yang memegang kendali atas segala sesuatu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu bisa kami lakukan mulai dari sekarang sampai kami bertemu dengan Tuhan. Kami serahkan waktu kami, hidup kami, aktivitas kami, segenap keberadaan kami ke dalam tangan kasih, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan semata. Kami naikkan syukur doa permohonan kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.